Dan dari sekian banyak orang-orang yang beriman yang saat ini masih Allah berikan kesempatan untuk hidup di Ramadan tahun ini, yang tetangga kita, saudara kita, sanak famili kita yang banyak pada Ramadan tahun ini sudah tidak bersama kita lagi, Allah pilih kita, Allah berikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, mengisi puasa ini dengan amal-amal soleh, dengan kewajiban-kewajiban lainnya, sholat berjamaah, sholat sunat tarawih. Oleh karena itu kita berharap iman ini yang ada dalam diri kita bisa terus terpelihara. Bahkan kita usahakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin naik atau semakin meningkat. Karena kita paham semua Bapak Ibu, iman kita ini kayak harga emas. Iman kita ini kayak dolar, yaitu fluktuatif, turun naik. Ini kayaknya imannya lagi naik semua nih. Motor saya parkirannya masih jauh. Saya nandain motor saya aja Bapak Ibu sekalian. Ya nanti udah 15 ke atas, karena saya punya jadwal 4 kali biasanya di sini. Itu motor saya parkirnya udah dekat sekali ke sini. Nggak tahu pada kemana. Mungkin itu sholat tarawihnya di Masjidil Haram. Amin. Iya, dijaga ini imannya Pak. Dijaga, susah jaga iman itu. Kadang naik, kadang turun. Kalau awal Ramadan iman kita naiknya luar biasa. Ibarat speedometer itu gas dipencet, diinjek sampai habis, sampai mentok itu iman. Tapi nanti begitu pertengahan Ramadan, turunnya juga tak kira-kira. Masya Allah. Ya, ini yang harus kita jaga. Mudah-mudahan Pak, kita terus berusaha, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita terus meningkat, dan pada akhirnya saat kita wafat, iman kita berada dalam puncaknya, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sekalian yang kami muliakan, karena kesombongannya, karena keangkuhannya, orang-orang kafir yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, mereka kafir, mereka tidak beriman, tapi mereka punya duit, mereka punya jabatan, mereka punya kekuasaan, mereka diberikan kesehatan. Maka kemudian mereka nantang, mereka bilang kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa istajirunaka bil adab. Wahai Muhammad, kami ini gak nyembah Tuhan, kami ini durhaka, tapi kami gak kenapa-napa, punya duit, hidup enak, tidur nyenyak. Kalau memang ada azab, turunin segera. Ini menjadi catatan kita Bapak Ibu sekalian, bahwa keadaan ekonomi seseorang bukan berkaitan dengan agama seseorang. Kalau agamanya kuat, kemudian dia kaya. Kalau agamanya lemah, dia miskin. Tidak begitu konsep hidup kita. Para nabi kita tahu bagaimana Nabi Ayub itu miskin sekali sampai menjual rambutnya, ada keinginan menjual rambutnya. Nabi Muhammad kita tahu memilih hidup miskin, bukan kayak kita miskinnya terpaksa. Nabi Isa gak punya rumah, gak punya bini, gak punya anak. Masya Allah. Jadi jangan standarnya kalau ada orang punya duit kemudian dia agamanya bagus, kalau orang gak punya duit dia agamanya jelek. Enggak begitu. Jangan merasa kalau kemudian punya duit kita menjadi orang yang disayang Allah. Kalau orang susah itu orang yang dulu Allah. Enggak begitu. Bicara soal ketenangan hidup itu panjang urusannya. Jadi mereka nantang. Mereka merasa gak apa-apa, gue gak terawih gak apa-apa kok, sehat-sehat aja, duit gue banyak, lu terawih susah aja dulu. Kan begitu Pak ya? Ada pikiran kayak begitu. Masya Allah, namun begitu tadi. Ya akhirnya apa? Gue sekarang dulu kami ada. Kalau memang ada azab, kalau memang ada hukuman, segera turunin sekarang, gak usah ditunda-tunda. Bukti ini tuh ada azab. Lantas apa? Allah la yakhlifu. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Wala yukhlifu Allahu wa'ada. Allah tidak mengingkari janji. Apa janji Allah? Bahwa azab itu akan diturunkan Allah pada nanti di hari akhirat atau di hari pembalasan. Jadi gak ada urusannya Pak. Orang kaya ujian, orang miskin ujian. Punya duit ujian, nggak punya duit ujian. Cuman bapak-bapak kan kalau disuruh milih yang mana? Pilih ujian, dia punya duit aja Ustaz, boleh nggak? Nggak begitu. Allah Maha tahu bagaimana agama kita jadi baik. Gara-gara bapak nggak sibuk ngurusin dunia, bapak pada tarawih. Besok kalau sibuk kerja urusan dunia, bapak kena sempat tarawih. Iya kan? Begitu dagangannya banyak, ya kan? Godaannya besar.
nggak sempat udah tarawih, kerjaannya naik, pangkatnya naik, jabatannya naik, banyak diurusin, pusing sampai rumah, capek, udah nggak bisa tarawih. Ini banyak Pak, bukan siapa-siapa, saudara saya, tetangga saya, kita semua. Jadi Islam ini seolah-olah agama untuk pengangguran, enggak. Yang kerja tadi, yang siang tadi kerja dari libur, yang besok kerja, mereka kerja, kemudian mereka malam tarawih, makanannya double. Kenapa? Kerja dari nafkah itu wajib. Tarawih juga dapat berkah. Ya, jadi begitu. Kayak kita puasa, yang puasanya tidur sama yang puasanya kerja beda kan caranya. Yang puasanya kerja tantangannya lebih besar. Yang tidur masya Allah nantangin apa? Ya, jadi masing-masing ganjarannya. Ya, jadi Allah nggak mengingkari janjinya bahwa azab sesungguhnya akan diberikan nanti di hari akhirat. Kemudian apa? Saking beratnya ini azab, kemudian Allah katakan yang apa? 1 tahun di akhirat sama dengan 1 hari di akhirat sama dengan 100 tahun hidup, 1000 tahun hidup di dunia. Itu ya, ka'alfi sanatin mimma ta'uddu, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Kalau nanti orang dihadap di akhirat 1 hari, itu hitungannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Lama apa cepat Pak Ibu? Lama. Jadi kalau sekarang nggak terasa, nanti kalau dihadap dia 1 hari, ya itu sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Sekarang kalau kita kalkulasi umur kita Pak, kira-kira umur kita sampai nggak 1000 tahun? Nggak sampai di dunia. Makanya kemudian kalau dihitung, andaikan orang umurnya 63 tahun Pak, normalnya 63 tahun umur Nabi ya, itu kisarannya berarti kalau dia nanti hidup di akhirat, hidupnya cuma 90 menit, 2 kali 45 menit kayak orang main bola. Jadi singkat banget. Makanya sekarang Pak, hidup yang cuma 90 menit ini kita mau apain? Masa kita sia-siain? Masa kita hambur-hamburin? Jangan. Kemudian ada hadis Nabi yang kita hafal betul bahwa idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Pintu surga namanya. Jadi kesuksesan terbesar manusia adalah ketika mereka di akhirat selamat dari neraka dan kemudian masuk surga. Itu baru namanya orang sukses. Di dunia belum ada yang sukses. Gak ada orang sukses di dunia. Sehebat apapun orang itu belum sukses. Suksesnya nanti ketika di mana? Di akhirat. Nah sekarang bagaimana? Kalau mereka nanti masuk surganya lewat mana? Ini yang sekarang bisa kita usahakan di bulan Ramadan Pak. Pintu surga itu ada 8. Kalau pintu neraka itu ada 7. Ya lubang yang harus kita tutup di diri kita itu ada 7. Melalui kemaluan, melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga. Itu anggota tubuh kita yang banyak menyebabkan kita masuk neraka. Sementara surga itu pintunya ada 8. Bapak boleh pilih pintu mana saja. Tapi kita punya spesialisasi Pak. Ada orang dagang bakso, ada orang dagang martabak, ada orang dagang nasi goreng. Semuanya dalam rangka mencari untung untuk hidupnya. Kita begitu. Sekarang semuanya kita kerjain Pak. Cuman kita punya ada yang didawamkan, yang kita spesialisasikan, yang kita khususkan. Ada nanti pintu surga yang pertama namanya pintu surga itu bagus sholat. Orang-orang yang sholatnya baik, orang-orang yang rajin sholat sunnah, sholat fardunya cakep, sholat sunatnya bagus, banyak. Itu mereka masuk pintu surga dari pintu surga sholat. Ada bapak-bapak yang mendawamkan minimal apa yang didawamkan Pak? Saya pesan banget sama diri saya, sama keluarga saya. Apa pesannya? 2 rakaat sebelum subuh, apapun keadaannya jangan ditinggalin. 2 rakaat sebelum subuh. Andai kata di sini udah ada bapak ibu sholat, nanti belakangan kepulang rumah sholat, biar subuh dia pokoknya jangan ditinggalin. Orang kalau mau hidupnya tenang, mau hidupnya nyaman, jangan pernah tinggalkan sholat dia subuh 2 rakaat. Dicoba Pak, ya, bukan saya menjadikan. Ya, nah ini sholat sunat tadi spesialisasi, apalagi sholat duha juga, bulan puasa ini ada sholat tarawih. Ini dalam rangka kita mencari pintu surga yang namanya bagus sholat. Oke lah, kita nggak dapat sekarang bagus sholat, cari pintu yang kedua, namanya bagus sodako. Ramadan ini kita semangat sodako, entah kita kasih makanan buat orang berbuka, entah kita ada kotak lewat kita sodako, 5.000, 10.000 terserah lah. Yang penting kita dakwah tiap hari.
Salah satu agenda yang harus kita tulis pada buku kita adalah bulan puasa ini saya punya budget minimal saya keluarin sedekah itu berapa misalnya 1 juta, itu kita budgetin Pak. Kalau nggak begitu nggak ada target Pak. 1 juta mau sehari mau silakan, bagusnya dicicil. Ya kayak kita. Jadi ada target hidup ini. Jangan targetnya apa? Punya mobil, punya motor, punya rumah, anak. Target buat akhiratnya nggak ada. Target 1 juta tuh atau 500.000 atau 100.000 puasa ini minimal saya keluar 100. Budgetin, kalau budgetin tiap hari keluarin itu campurnya luar biasa ya. Jadi masuk pintu lalu bagus sedekah. Yang ketiga, ini yang sekarang juga kita kerjain, ada namanya babur royan. Apa babur royan? Orang masuk surga melalui pintu puasa Ramadan, puasa Syawal 6 hari, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa hari Arafah, puasa hari Asyura. Dia lagi puasa. Itu nanti masuk pintu surga babur royan. Ya, ada babur jihad. Bahkan ada pintu surga namanya pintu salawatullah alaihi. Itu pintu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak baca salawat. Silakan Pak. Bagaimana yang punya kebiasaan habis salat fardu enggak pernah dia tinggalin cepet salawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang saya kerjakan di rumah bersama istri. Ya Masya Allah, rasanya luar biasa Pak. Enggak boleh kalau saya kelewat saya follow. Pokoknya sehari itu minimal kita gopek Pak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu betul bahwa semua amal itu antara diterima dan ditolak. Sholat tarawih kita ini pilihannya 2 Pak. Kita nggak tahu diterima atau ditolak. Antara bainar rabb wal qabul. Tapi ada satu amal ibadah yang pasti diterima, yaitu baca salawat kepada Nabi. Itu pasti diterima. Mau orang pasir, tukang mabok, tukang zina dibaca salawat diterima Pak. Tapi kalau namanya sholat harus ada rukun syaratnya dan yang lainnya. Ini luar biasa. Pahala sholat. Ini banyak pintunya. Jadi jangan sampai kita nggak masuk pintu-pintu itu. Yang terakhir pintu apa? Babur Raudhih. Apa babur Raudhih? Di mana orang itu masuk surga karena orang itu selalu ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi, selalu dia katakan bahwa ini semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan kita saat ini Pak, kenapa kita banyak mikir, banyak sakit, banyak stres, banyak gelisah? Karena kita merasa punya Pak. Kalau orang merasa punya itu repot Pak. Kita nggak punya Pak, ini bukan punya kita. Harta merasa punya kita, istri merasa punya kita, orang tua merasa punya kita, anak merasa punya kita. Anak sakit kita gelisah, orang tua sakit kita gelisahnya luar biasa. Harta kita jagain luar biasa, jabatan kita jagain luar biasa. Itu bukan milik kita. Kalau yang punya mau ngambil, apa yang terjadi? Makanya kita selalu diajarkan kalimat tauhid, inna lillahi wa inna ilaihi. Jangankan duit Pak, jangankan motor, kalau mau hilang, jangankan istri, kalau meninggal, jangankan suami, itu bukan punya kita. Ruh kita aja ini Pak, yang nempel di badan kita, ini bukan punya kita. Kita pengen badan kita sehat terus Pak, iya enggak? Pengennya sehat, nggak sakit-sakit, tapi kan bukan punya kita. Kalau punya kita, kita setel aja, setelan apa? Setelan dari Afrika terus sehat terus. Ini kalau bukan punya kita, makanya kita katakan, kita kalau merasa bukan punya kita, hidup ini paling enak Pak. Kita stres gara-gara kita merasa banyak punya Pak. Punya duit, punya ini, jadi stres. Kalau kita merasa Pak punya ada duit, tapi bukan punya kita. Ada istri, punya kita. Di dalam arti kata ada suami, ada anak juga begitu. Kalau memang yang punya mau ngambil, lagi kecil, udah gede, masih kecil dikasih saya banget, udah gede, tinggal kita bilang panennya doang. Jadi tiba-tiba hilang. Banyak orang tua yang punya stres, kenapa? Karena lupa dengan kalimat kalau kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah inilah Pak, adanya bulan Ramadan, jadi kita diberi kesempatan mau masuk pintu surga yang mana. Makanya mudah-mudahan iman yang ada dalam diri kita ini benar-benar semakin hari semakin nambah dan kita bisa bergerak dengan iman kita untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena inilah sukses terbesar Pak. Sekarang hidup cuma sebentar, di dunia cuma 90 menit Pak. Ya 90 menit ini jangan salah jalan, jangan salah arah. Ya, jangan sampai kita lupa kemana tujuan kita. Ingat kita hadir di sini tujuannya satu, agar kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan puncak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.